Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Alawiyah, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 poin yang ada dalam mata kuliah studi hadis. Yang pertama yaitu hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang mana isi atau maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi redaksinya atau lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran, walaupun keduanya sama-sama bersumber dari Allah. Perbedaannya yang paling mencolok adalah bahwa Al-Quran bersifat mukjizat dan merupakan firman Allah secara harfiah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadis tidak ada aspek kemujizatannya gitu. Nah, lebih lanjutnya para ulama hadis seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis qudsi berfungsi sebagai pengantar kepada pemahaman spiritual dan etika yang mendalam. Hadis tersebut seringkali mengandung pesan tentang kasih sayang, keadilan, kemurahan Allah kepada umatnya begitu. Nah, maka dari itu hadis qudsi berperan penting dalam menumbuhkan kecintaan Allah dan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebab melalui hadis-hadis tersebut manusia diajak memahami betapa besar cinta Allah kepada makhluknya dan bagaimana seharusnya makhluknya bersikap kepada Sang Penciptanya gitu. Yang kedua yaitu hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang baik makna maupun lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan kata lain, hadis nabawi merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis nabawi memiliki cakupan yang sangat luas sebab mencerminkan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, akhlak hingga kepemimpinan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga, cara menerapkan hadis dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan tahap paling mendasar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual seorang anak. Pada masa inilah kepribadian anak dibentuk melalui kebiasaan, pengulangan, keteladanan, dan pengalaman yang menyenangkan gitu. Oleh karena itu, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sejak dini adalah langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan penuh kasih sayang. Salah satu pendekatan yang sangat efektif adalah melalui pengajaran hadis qudsi dan hadis nabawi secara kontekstual dan menyenangkan. Dan salah satu caranya yaitu misalkan anak-anak dapat diajak untuk bermain, meniru cara Nabi memperlakukan anak-anak dalam suatu kegiatan. Misalnya guru mengatakan, ayo kita jadi seperti Nabi Muhammad yang suka memeluk dan mencium anak-anak dengan lembut, misalkan begitu. Kegiatan ini bukan hanya menyenangkan tetapi juga menginternalisasi nilai kasih sayang yang Nabi ajarkan begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.